Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jatuh seekor lalat dalam bejana kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat racun dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Ini jauh sebelum ilmuwan menemukan hal tersebut. Bahkan pada awalnya hadis ini menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan. Mengapa ada perintah seperti itu? Karena dianggap adalah lalat adalah makhluk atau dia adalah serangga yang mengandung kuman, akan banyak menyebabkan penyakit. Tapi ada sunnah yang mengatakan ketika dia masuk dalam bejana kita, masuk dalam botol minuman kita, dalam gelas minuman kita, justru kita dianjurkan untuk mencelupkannya, bukan untuk menyingkirkannya. Beratus tahun setelah itu baru ilmuwan menemukan bahwa betul pada salah satu sayap dari lalat mengandung banyak kuman yang bisa menyebabkan penyakit, tapi pada sayap lainnya justru terdapat penawarnya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang lain yang mendahului kecerdasan manusia dalam hal tersebut. Misalnya sunnah yang mengatakan larangan untuk meniup makanan atau minuman. Ada larangan untuk meniup makanan dan minuman yang masih panas. Jauh setelah itu juga baru ditemukan bahwa kenapa larangan itu ada, karena mikroorganisme di mulut manusia begitu banyak dan begitu ganasnya, sehingga kita jika melakukan hal tersebut, kontaminasi terhadap makanan dan minuman akan tidak bisa dihindarkan. Demikian pula di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak pesan-pesan, banyak tuntunan, bahkan tuntunan yang mengarah kepada upaya-upaya menjaga kesehatan. Katakanlah ada anjuran untuk ibu-ibu untuk menyempurnakan menyusuinya sampai di usia 2 tahun. Itu jauh sebelum ilmu manusia membahas lebih panjang tentang ASI dan menyusui. Al-Quran sudah menyampaikan itu. Baru di akhir-akhir saat ini ilmu tentang ASI, tentang menyusui berkembang begitu pesat, sehingga memang ditemukan bahwa ASI adalah nutrisi yang paling tepat untuk anak sampai di usia 2 tahun. Bahkan begitu banyak keajaiban dalam ASI yang kita tidak bisa paparkan, yang sampai saat ini produk-produk sejenis berusaha dibuat, tapi tidak akan pernah ada yang bisa menyamainya. Dianjurkan untuk menyempurnakan menyusui sampai di usia 2 tahun, di mana komponen-komponen ASI itu sangat menyesuaikan dengan kondisi bayi yang meminumnya. Komposisi ASI adalah komposisi yang dinamis, berubah setiap saat dari awal sampai di usia 2 tahun sesuai dengan tingkat kebutuhan bayi. Sehingga pada usia 2 tahun kandungan ASI itu lebih banyak untuk menjamin kekebalan dan imunitas bayi, di samping dengan kebutuhan dan nutrisi dan multivitamin untuk tumbuh kembangnya. Ini sudah jauh sebelum itu Al-Quran menjelaskan
Ya, dan beratus tahun setelah itu kemudian baru manusia mampu menjelaskan kenapa sampai disebutkan seperti itu di dalam Al-Quran.